Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan ceramah singkat yang berjudul hikmah di balik wabah penyakit. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengantarkan dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Menurut Kementerian Kesehatan dan Worldometer tentang persebaran COVID-19 pada tanggal 4 Juni 2020, di dunia terdapat 6.596.863 kasus, sedangkan total kematian 388.425, dan total sembuh itu 3.188.022. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 28.818 kasus dan total kematian sebanyak 1.721 dan sembuh 8.492. Dan Sulawesi Selatan terdapat 1.722 kasus. WHO sendiri sudah menetapkan wabah virus corona ini adalah pandemi global. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi virus corona ini, mulai dari sosialisasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, penggunaan masker, program rapid test, karantina individu maupun karantina kota dan negara atau lockdown. Bahkan 70 negara menutup akses penerbangan untuk mencegah penyebaran virus yang menyebar sangat cepat ini. Meskipun begitu, jumlah kasus positif corona dan korban meninggal terus bertambah. Tetapi di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa diambil. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari musibah virus corona ini. Yang pertama, Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika virus corona muncul dan menyebar kemana-mana, banyak orang yang tidak berdaya. Mereka akhirnya terinfeksi dan banyak pula yang kehilangan nyawa. Manusia bukanlah makhluk yang super kuat, tetapi Allah lah yang zat maha kuat. Kita tidak berdaya ketika Allah menurunkan penyakit yang bernama COVID-19 ini. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah semata diiringi ikhtiar dan doa. Kedua, musibah COVID-19 menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan menurut Quraisy Shihab dalam Tasfir Al-Mishab, maksud ayat ini yaitu Allah menyukai hamba-hamba yang banyak bertaubat dan bersuci dari segala kotoran dan kekejian. Dan dari Abu Malik Al-Syari radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Anjuran untuk selalu mencuci tangan dan sabun atau hand sanitizer di tengah merebaknya pandemi virus corona sejalan dengan ajaran Islam tentang memelihara kebersihan dan kesucian seperti bermaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Kebiasaan menjaga wudhu juga salah satu cara untuk mencegah terkena COVID-19, karena orang yang berwudhu secara otomatis juga membersihkan anggota tubuh dan kulitnya. Walaupun memang tidak ada jaminan kalau berwudhu pasti tidak terkena virus, tetapi minimal ada upaya untuk melindungi diri dari ancaman virus dan selain mencuci tangan dan social distancing. Ketiga, meningkatnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Pandemi virus corona yang menimbulkan banyak korban dan yang langsung secara maupun tidak langsung menyita perhatian masyarakat. Warga masyarakat pun bersimpati dan bahu-membahu membantu mereka yang terdampak virus corona. Sebagian warga membagikan masker dan hand sanitizer kepada warga yang kurang mampu. Sebagian yang lain menyumbangkan dana dan alat pelindung diri untuk rumah sakit dan tenaga medis yang sangat membutuhkan. Ada juga yang menyumbang konsumsi untuk tenaga medis, driver ojol, dan taksi yang terkena imbas dari aturan work from home. Dan ada juga sebagian kalangan masyarakat memberikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Semangat berbagi dan tolong-menolong seperti di atas yang mesti ditumbuh kembangkan di masyarakat dalam setiap keadaan, tidak hanya ketika terjadi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Hal ini juga sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga wabah virus corona ini segera berlalu tanpa menyisakan luka yang mendalam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas secara normal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kelebihan hanya ada pada Allah dan kekurangan ada pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.